Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah nama salah seorang wali songo yang dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia dimakamkan di Desa Gapuro, Sukolilo, Gresik. Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah seorang yang pertama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Beberapa persibabat menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pesucinan, Manyar. Pertama-tama yang dilakukannya ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Setelah berhasil memikat hati masyarakat sekitar, aktivitas selanjutnya yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang. Ia berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Romo, Manyar. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal atau pemodal. Setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam, tetapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Cerita rakyat tersebut diduga mengandung unsur-unsur kebenaran, mengingat menurut Greenfeld pada saat Maulana Malik Ibrahim hidup di ibu kota Majapahit, telah banyak orang asing termasuk dari Asia Barat. Demikianlah, dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran-ajaran Islam, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren-pesantren yang merupakan tempat mendidik pemuka agama. Pada masa selanjutnya, hingga saat ini, makamnya masih diziarahi orang-orang yang menghargai usahanya menyebarkan agama Islam berabad-abad yang silam. Setiap malam Jumat Legi, masyarakat setempat ramai untuk berkunjung berziarah. Ritual ziarah tahunan atau haul juga diadakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, sesuai tanggal wafat pada prasasti makamnya. Pada acara haul biasa dilakukan khataman Al-Quran, mauludan atau pembacaan riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dihidangkan makanan khas bubur harisa. Legenda rakyat. Menurut legenda rakyat dikatakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Persia.
Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Syekh Maulana Ishaq disebutkan sebagai anak dari Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro atau Syekh Jumadil Kubro. Syekh Maulana Ishaq disebutkan menjadi ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Raden Paku, Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Syekh Maulana Ishaq mengislamkan Samudra Pasai. Syekh Maulana Malik Ibrahim disebutkan bermukim di Champa atau dalam legenda disebutkan sebagai negeri cerminan atau cermin selama 13 tahun. Ia menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Said Ali Murtada atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, ia hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya, menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam cerita rakyat kadang-kadang juga disebut dengan nama kakek bantal. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah dan berhasil dalam misinya mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selain itu, ia juga sering mengobati masyarakat sekitar tanpa biaya. Sebagai tabib diceritakan bahwa ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Champa. Besar kemungkinan permaisuri tersebut masih kerabat istrinya. Filsafat. Mengenai filsafat ketuhanannya, disebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim pernah menyatakan mengenai apa yang dinamakan Allah. Ia berkata, yang dinamakan Allah ialah sesungguhnya yang diperlukan adanya. Meskipun hal ini tidak ada bukti yang dapat menunjukkan kebenaran filsafat tersebut, karena di berbagai sumber menyebutkan bahwa dia adalah seorang ahlus sunnah wal jamaah. Setelah selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419. Makamnya kini terdapat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Inskripsi dalam bahasa Arab yang tertulis pada makamnya adalah sebagai berikut. Ini adalah makam almarhum seorang yang dapat diharapkan mendapat pengampunan Allah dan yang mengharapkan kepada rahmat Tuhannya yang maha luhur, guru para pangeran dan sebagai tongkat sekalian para sultan dan wazir, siraman bagi kaum fakir dan miskin, yang berbahagia dan syahid, penguasa dan urusan agama, Malik Ibrahim yang terkenal dengan kebaikannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya, dan semoga menempatkannya di surga. Ia wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Saat ini, jalan menuju ke makam tersebut diberi nama Jalan Malik Ibrahim. Wallahu a'lamu bishawab.